Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, hari ini kalian ada mata pelajaran IPA. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai gerak benda, hari ini kalian akan mempelajari mengenai sistem gerak pada manusia. Ada 3 hal yang akan kalian pelajari, yaitu rangka, sendi, dan juga otot. Nah, ketiganya ini merupakan bagian dari sistem gerak pada manusia. Jika ketiganya berfungsi dengan baik, maka manusia dapat bergerak dengan baik. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, rangka. Rangka adalah bagian dari sistem gerak pada manusia yang disebut dengan alat gerak pasif. Kenapa disebut dengan alat gerak pasif? Karena rangka tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Rangka tubuh manusia terdiri dari banyak tulang, yaitu sekitar 206 tulang pada manusia dewasa. Sedangkan pada anak bayi yang baru lahir itu jumlahnya lebih banyak. Secara umum ada 4 fungsi tulang bagi tubuh. Yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua melindungi organ dalam, contohnya organ paru-paru dan jantung yang dilindungi oleh tulang dada. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, biasanya sel darah merah ini terbentuk di sumsum tulang belakang. Kemudian, tulang penyusun rangka itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tulang tengkorak yang ada di bagian kepala. Kemudian tulang badan dan tulang anggota gerak, yaitu anggota gerak atas di bagian tangan dan anggota gerak bawah di bagian kaki. Nah, berdasarkan sifatnya, tulang dibedakan menjadi 2. Ada tulang rawan dan juga tulang keras. Sesuai namanya ya, kalau tulang rawan itu contohnya terdapat pada tulang hidung dan juga tulang telinga. Sedangkan tulang keras contohnya pada tulang kaki, tulang betis, tulang paha, seperti itu ya. Kemudian berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama tulang panjang atau tulang pipa, ini bentuknya seperti pipa begini, panjang. Kemudian tulang pendek, itu bentuknya seperti ini, terdapat pada tulang ruas jari kaki. Dan yang terakhir adalah tulang pipih, contohnya pada tulang dada. Nah, bagaimana? Apakah kalian telah paham mengenai tulang? Materi ini kalian bisa lihat juga ya pada buku kalian di halaman 23 sampai 38. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Terdapat 3 jenis persendian. Pertama sendi mati, kedua sendi kaku, yang ketiga sendi gerak. Sendi mati sesuai dengan namanya adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Contohnya ada pada hubungan antar tulang tengkorak. Sedangkan sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang sulit terjadi pergerakan. Jadi ada pergerakan namun sedikit ya. Nah, kalau sendi kaku ini contohnya pada hubungan antar ruas tulang belakang, hubungan antar tulang kaki, dan hubungan antar tulang kemaluan. Nah, kalau yang sendi gerak ini adalah sendi yang dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser atau luncur. Masing-masing contohnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Dan kalian juga bisa lihat contohnya pada buku kalian ya. Ini contohnya sendi putar ya, ada di bagian leher. Ini sendi luncur dan sendi engsel nih yang paling gampang diingat di bagian tangan. Oke, semoga sudah paham mengenai sendi. Kita lanjutkan ke bagian otot.
Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Jadi yang menggerakkan tulang-tulang itu adalah otot yang menyebabkan kita dapat bergerak dengan kuat, dengan aktif itu adalah otot. Nah, otot ini dibagi menjadi 3. Ada otot rangka atau disebut juga otot lurik, kemudian otot polos dan otot jantung. Nah, tugas kalian adalah melengkapi tabel mengenai otot tersebut, mulai dari bentuknya, jumlahnya, letak inti selnya, kemudian letaknya pada tubuh, kemudian reaksinya, dan sistem kerjanya. Ini kalian bisa lihat gambarnya ya, kalau otot jantung itu sudah pasti ada di jantung. Sedangkan otot rangka atau otot lurik itu sudah pasti ada di bagian rangka. Nah, sedangkan otot polos itu biasanya ada di organ-organ dalam. Seperti itu ya anak-anak, materi hari ini semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.